Shalom Bapak Ibu. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup bagi kita. Dia Tuhan yang mengenal setiap hati dan kerinduan kita. Mari kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama
penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kepadamu kami berseru, Kau Allah penyelamat hidup kami. Mulut kami terus memuji Engkau, karena Engkau Tuhan satu-satunya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini terus kami mau puji Engkau, terus kami mau sembah Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami hormat akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah satu-satunya pembela kami. Kau guru pertahanan bagi kami, Kau Raja, Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak
kami. Iralabata karalabata karalabata karalabaisi karalabaisi. Iralabata karalabaisi karalabata 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 karalabaisi. Iralabaisi karalabata karalabaisi karalabaisi. Iralabata karalabaisi karalabata. Penuhi kami hari ini Tuhan, penuhi kami pagi ini. Roh Kudus memenuhi setiap kami di tempat ini. Kuasamu nyata pagi ini, kuasamu memulihkan pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau disembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Raja, Engkau tetap Tuhan, Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu mau terus mengalami Tuhan, amin. Mau terus mengalami Yesus, amin. Mari terus kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepadanya. Haleluya. Selamatkan dan pulihkan
Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Lewat kehidupan kami sehari-hari, kami terus boleh mengenal Engkau, mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami rindu terus boleh mengenal Engkau dan menyembah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ketika kami mengenal Engkau Tuhan, dalam hari-hari hidup kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu, kami mengenal siapa Tuhan kami. Kami berjalan dengan siapa kami berjalan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan kepadamu, kami rindu mengenal Engkau. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Karena firman-Mu itu sendiri Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau lewat kehidupan kami Tuhan. Rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Sekali lagi katakan ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya.
tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau mati menebus hidup kami, menyelamatkan dan memulihkan kami. Bukan kami yang menemukan Engkau, tapi Engkau yang menemukan kami dengan kasih-Mu. Engkau tidak memandang hina kami, Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami, tapi Engkau mengasihi kami dengan segenap hati. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami rindu mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Karena sungguh Engkau sangat luar biasa. Dalam tingginya, lebar dan luasnya, panjangnya kasih-Mu. Tak terukur dan tak terjangkau dengan pikiran kami. Tapi kerinduan hati kami mau semakin mengenal Engkau Tuhan. Seperti Engkau mengenal kami. Sampai hal-hal yang tersembunyi dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kami boleh sama-sama datang beribadah kepadamu. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengan firman mari katakan amin. Oke, terima kasih untuk tim prophetic. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita sehat, kita kuat, dan kita boleh datang beribadah berbakti kepada Tuhan. Oke, selamat datang Tuko Joni dari Bekasi, sahabat kami di Kegerakan Pria. Nah, kita bersyukur hari ini kita sudah lagi memasuki bulan yang keempat di tahun 2022. Sungguh hari-hari ini begitu cepat berlalu, dan biarlah dengan waktu yang cepat berlalu kita juga mengalami percepatan untuk kita juga semakin mengenal Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau coba cek hidup kita, kualitas seperti apa yang sedang kita bangun dalam hidup kita, kualitas pengenalan akan Tuhan. Nah, sungguh semakin kita mengenal Tuhan, maka kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebab itu saya terus mendorong Bapak Ibu terus meningkatkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan, karena itu akan berjalan seiring meningkatnya kualitas hidup kita. Ketika roh kita yang telah ditebus dengan sempurna itu semakin kuat karena mengenal Tuhan, jiwa kita akan semakin teguh dan kokoh menghadapi segala keadaan. Sehingga pikiran, kehendak, dan perasaan kita boleh selaras dengan pikiran, kehendak, dan perasaan Tuhan. Dan saya percaya kalau hal itu terjadi, maka tubuh kita pun akan menjadi kuat. Amin. Karena sekali lagi, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ketika hati kita bersukacita, hati kita tenang, maka tubuh kita akan membentuk sel-sel tubuh yang baru, dan itu terus-menerus diproduksi dengan baik sehingga tubuh kita menjadi kuat. Amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca dulu beberapa ayat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata,
kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah kekristenan yang harus kita benar-benar fahami. Paulus katakan bahwa satu-satunya dasar yang sudah diletakkan dalam hidup kita, di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Yaitu Yesus yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus semua dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ini sebuah fondasi yang setiap kita, saya percaya kita sudah mempunyainya. Amin. Nah, saya tidak tahu secara pribadi siapa yang meletakkan fondasi itu di dalam hidup Bapak Ibu. Ketika ada orang yang menyampaikan kabar baik itu Injil dan Bapak Ibu membuka hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Tadi katakan di dalam ayatnya yang ke-10 tadi, kalau kita kembali ke ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Siapa orang lain itu Bapak Ibu? Saudara dan saya. Orang-orang yang memberitakan kabar baik kepada kita itu hanya meletakkan dasar untuk kita percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana terus kita membangun di atasnya, yaitu membangun sebuah hubungan mengenal Tuhan semakin dalam, itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan, ya kita bisa memahami bahwa tingkat pengenalan dan tingkat pemahaman setiap orang memang berbeda. Tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan tentunya kepada kita harus melanjutkan pengenalan itu. Nah, karena saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun rumah, itu juga nggak cuma stop di fondasi. Bapak Ibu akan terus membangun, bata naik, sampai ring balok naik, terus atap naik, habis itu diplester. Apakah stop sampai di situ juga? Enggak Bapak Ibu. Ada pekerjaan finishing, terus ngisi perabot, dan itu bisa berbeda-beda. Dan saya percaya secara pribadi setiap orang pengen memberi yang terbaik dan membangun yang terbaik bagi rumahnya. Ini terlepas dari perbedaan kapasitas dan kemampuan. Kalau itu bicara soal rumah, itu bicara tentang finansial Bapak Ibu. Tapi kalau bicara tentang bangunan rohani, saya mau katakan seperti kemarin saya di renungan harian kemarin, di Koram Deo saya juga katakan, di catatan renungan yang saya kirim ke Bapak Ibu, saya juga katakan kita punya potensi yang sama seperti para rasul. Karena kita menyembah Tuhan yang sama, kita diberikan Roh Kudus yang sama. Sehingga kita punya potensi yang sama seperti para rasul mengenal Yesus, kita juga mengenal Yesus. Karena semuanya itu hanya karena kasih karunia, anugerah. Kalau bangunan rumah tadi it's okay saya katakan, itu bergantung pada finansial kita masing-masing. Tetapi untuk membangun bait Allah, membangun hidup kita, membangun pengenalan kita kepada Tuhan, saya mau kasih tahu kita punya potensi yang sama, amin.
Sebab itu saya mendorong baik Bapak Ibu di tempat ini maupun yang di rumah, yuk sama-sama kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Kualitasnya akan teruji. Karena ayat berikutnya katakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Jadi ini bukan pekerjaan asal-asalan Bapak Ibu. Bertumbuh dalam mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam membangun hidup rohani kita, itu bukan pekerjaan asal-asalan. Karena sekali lagi ayat ini katakan apa? Tetapi tiap-tiap orang harus apa? Memperhatikan. Harus diperhatikan. Nah, sesuatu yang harus diperhatikan itu berarti kan sesuatu yang serius Bapak Ibu. Dan saya berdoa, saya mendorong setiap kita untuk urusan rohani itu adalah hal yang serius dalam hidup kita, amin. Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar agamawi, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita serius benar-benar kita memperhatikan bagaimana hidup kita. Paulus kepada jemaat di Efesus juga katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena ayat sebelah katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, secara garis besar ada dua kelompok kualitas. Yang pertama yaitu emas, perak, batu permata. Dan yang kedua adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Dua jenis bahan yang akan sangat berbeda hasilnya ketika mengalami yang namanya ujian. Dan ujiannya adalah api. Karena ayat 13 katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Nah, ini bukan bicara tentang bisa kehilangan keselamatan atau enggak Bapak Ibu. Enggak. Ini enggak bicara hal itu Bapak Ibu. Karena saya percaya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, pada saat itu dia sudah menerima anugerah hidup kekal, dan Yesus katakan keselamatan itu diberikan dan sungguh-sungguh diberikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya tidak sedang memperdebatkan antara Calvinisme dan Armenisme Bapak Ibu, enggak. Tapi saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Tapi sekali lagi kita harus terus membangun di atasnya. Karena hari Tuhan, nah hari Tuhan ini juga bukan berbicara hanya tentang nanti, tentang kedatangan Tuhan. Bukankah setiap hari itu adalah hari Tuhan bagi kita, amin? Masih ingat lagu sekolah minggu? Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, harinya, semua harinya Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu, hari demi hari dalam hidup kita bisa diuji Bapak Ibu. Dan ujiannya adalah dengan api. Karena kualitasnya nanti akan terbukti. Dengan kualitas seperti apa kita membangun bangunan rohani kita. Tapi sekali lagi saya mengingatkan setiap kita untuk lebih lagi serius memperhatikan rohani kita, amin. Karena Paulus yang sama juga katakan, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Saya percaya ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu lakukan, ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu bisa korbankan untuk menjaga manusia lahiriah kita. Dan itu enggak salah Bapak Ibu. Tapi saya mau mendorong sekali lagi pagi hari ini, di sepanjang umur hidup kita, yuk kita lebih serius lagi memperhatikan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Hal-hal yang bersifat kekal. Kalau Bapak Ibu bisa memberi waktu untuk mengurus perawatan tubuh jasmani,
maka beri lebih lagi waktu untuk mengurus hal-hal rohani. Amin. Tuh, untuk perawatan tubuh itu butuh waktu nggak Bapak Ibu? Butuh. Kalau udah pedicure, manicure, luluran, krembat. Itu butuh banyak waktu. Bukan cuma waktu Bapak Ibu, butuh uang nggak? Butuh. Di status-status banyak banget saya lihat sekarang. Suami-suami, jangan cuma nuntut istrimu seperti ini. Ngasih uang juga kagak. Tapi mau istrinya seperti yang sono. Yang enggak lah, beda modal katanya. Betul atau betul ibu-ibu? Betul. Tapi enggak lah, suami-suami di sini suami-suami yang tetap mengasihi istri apa adanya. Amin. 1, 2, 3. Cuma satu yang yes. Jangan banding-bandingin Bapak Ibu. Nah, kembali ke apa yang kita belajar hari ini. Saya sekali lagi mendorong yuk lebih serius untuk hal-hal yang bersifat kekal. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena goal dari pengenalan kita akan Tuhan adalah memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dan hal itu tidak mungkin bisa terjadi dalam sesaat, tetapi dibutuhkan apa? Waktu, komitmen, dan konsistensi atau ketaatan. Sehingga akan teruji serta terbukti saat menghadapi segala situasi yang terjadi. Tadi di ayat-ayat yang kita bacakan, kalau sampai kita terbakar, sekali lagi itu bukan bicara terus kita kehilangan keselamatan, tapi kita akan mengalami kerugian. Contoh kecil renungan harian kemarin Bapak Ibu, itu tentang Stefanus yang siap dirajam dengan batu. Kemarin di Koram Deo dan juga di renungan yang saya kirim, sekali lagi saya katakan kita punya potensi yang sama untuk kita juga bisa berespon seperti Stefanus. Kemarin di Koram Deo saya katakan gini, nah kita renungkan firman Tuhan itu sepanjang hari, respon kita selama ini seperti Stefanus atau seperti orang-orang yang mau merajam Stefanus pada waktu itu. Ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi himpitan, ketika diperlakukan tidak adil, ketika disalahkan sekalipun gak salah, bahkan mau dirajam, apa yang Stefanus lakukan? Stefanus tetap memberitakan tentang Tuhan, satu. Terus Stefanus tetap bisa mengampuni. Bahkan Stefanus bisa berdoa untuk mereka. Wow, ngomong kanan kiri, keren tuh. Amin. Nah, harusnya hidup kita seperti ini. Atau kita sebaliknya seperti orang-orang yang mengelilingi Stefanus. Kalap, berteriak-teriak, ketika dikasih nasihat firman Tuhan malah tutup telinga. Masa bodoh. Kalau Bapak Ibu sedang ngadapin masalah, terus dinasehati firman Tuhan, gimana Bapak Ibu? Tutup telinga, masa bodoh, terserahlah kau mau ngomong apa. Menurut aku yang benar inilah. Nah, tergantung respon kita Bapak Ibu, dan itu sangat tergantung dengan kualitas kita. Tapi saya berdoa sekali lagi, setiap kita punya potensi yang sama. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang sama. Yang diberikan Tuhan kepada rasul-rasul, kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini. Karena kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dan ayat 39 khususnya, sebab bagi kamulah janji itu, janji diberikan Roh Kudus tadi, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil, yaitu saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita serius urus hal-hal yang kekal dalam hidup kita. Amin. Lebih dari hal-hal jasmani. Bukan berarti jasmani gak boleh diurus. Kata lebih itu kan berarti lebih Bapak Ibu ya. Berarti yang ini diurus tapi lebih. Sama seperti Yesus pernah ngomong apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Dari kata bukan roti saja bukan berarti gak boleh makan roti. Bukan berarti gak boleh makan nasi Bapak Ibu. Tapi kita hidup gak cuma sekedar makan. Secara jasmani ada hal-hal makanan rohani yang harus kita juga asup supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Karena sekali lagi goal dari pengenalan kita akan Tuhan adalah memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Karena saya mau katakan semakin Anda mengenal Yesus, maka semakin Anda serupa dengan
Dia. Itu ukurannya Bapak Ibu. Jadi kalau mau melihat orang itu mengenal Tuhan atau enggak sederhana. Hidupnya seperti Tuhan enggak? Gampang Bapak Ibu ya. Coba lihat kanan kiri. Ada wajah-wajah Yesus di situ. Amin. Dan saya berharap wajah Yesus bukan cuma di sini, terus di luar beda. Kalau di sini itu berarti namanya cuma pakai topeng. Di sini semua mau wajah Yesus semua. Ketemu orang, "Shalom. Apa kabar?" Di luar tapi saya sekali lagi berdoa kita enggak seperti itu. Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin serupa dengan Dia. Amin. Nah, karena apa Bapak Ibu? Kalau kita kembali dulu kepada titik awal penciptaan, sesungguhnya setiap kita, setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Wow, keren banget Bapak Ibu. Kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Cuman manusia. Tetapi kita tahu dosa merusak gambar Allah itu dalam hidup manusia. Tapi sekali lagi kita bersyukur, Yesus katakan apa? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, yaitu Zoe, hidupnya Allah, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini bukan hanya bicara tentang materi, dan saya percaya ini bukan bicara soal materi Bapak Ibu. Tapi hidupnya Allah itu semakin melimpah-limpah dalam hidup kita. Sama ada satu ayat yang berkali-kali juga saya ingatkan, jangan pernah lagi lah pakai ayat itu untuk urusannya dengan berkat materi. Kan banyak yang memakai ayat gini, Tuhan berkatilah umatmu 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan sampai 100 kali ganda. Itu ayat gak nyambung Bapak Ibu dipakai. Karena ayat itu bicara tentang benih yang ditanam di tanah yang subur. Terus benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu bicara tentang apa sih Bapak Ibu? Itu bicara tentang karakter. Itu bicara tentang firman yang kita praktek dalam hidup kita. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas. Nah makanya Yesus katakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup Zoe, hidupnya Allah itu. Dan hidupnya itu terus berlimpah-limpah, kehidupan Allah itu berlimpah-limpah, orang-orang bisa nikmati melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Supaya melalui hidup kita orang benar-benar melihat bahwa Allah itu nyata. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Melalui Yesus, gambar dan rupa Allah yang sudah dirusak oleh dosa itu dipulihkan dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saya memang mau katakan ini adalah sebuah proses terus menerus. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya di bulan-bulan sebelumnya, proses bertumbuh dalam mengenal Allah itu adalah sebuah proses kehidupan seumur hidup. Bukan tiba-tiba waktu kita percaya Yesus terus kita langsung berubah. Enggak memang Bapak Ibu. Karena percaya Yesus tadi, Paulus katakan itu hanya sebuah fondasi. Tapi bangunan rumah kita yang mau dilihat orang lain seperti apa, siapa yang menentukan? Kita. Kan tadi Paulus katakan, masing-masing orang harus membangun terus. Dan masing-masing harus memperhatikan mau dengan kualitas apa. Emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Itu masing-masing kita. Tapi sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu untuk memperbaiki. Kalau mungkin selama ini kualitasmu masih kualitas kayu, jerami, kayu kering, rumput, yang mudah sekali terbakar dengan api. Beberapa hari yang lalu ditanya, Pak kalau sebulan sekali marah boleh nggak Pak? Ya dibanding dulu kamu sih oke lah ya. Dulu tiap hari marah. Sekarang masih mau nawar. Sebulan sekali boleh nggak? Saya mau tetap aja nggak boleh. Walaupun nanti kejadiannya sebulan sekali bisa marah ya it's okay lah. Tapi maksud saya jangan kita ini mulai membangun sebuah paradigma yang salah. Terus kita melegalkan sesuatu yang harusnya nggak boleh. Oh ternyata nggak apa-apa kata Pak Heri sebulan sekali boleh. Nah, tinggal cari tanggal mana? Tanggal tua lah ya kita marah-marah. Kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Prinsip paradigma yang harus kita bangun ya aku nggak boleh marah-marah titik. Amarah itu menetap di dada orang bodoh titik. Aku mau praktek itu. Kalaupun jebol ya sudah minta ampun, butuh kasih karunia, bangun lagi.
Tembok yang tadi kesenggol dan roboh, ya sudahlah, aduk semen lagi, disusun baik-baik lagi. Begitu Bapak Ibu, jangan mendegradasi kerohanian atau nilai-nilai kerajaan. Standarnya harus tetap sama. Apa kata firman? Ada kasih karunia untuk kita melakukannya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai 6, ini ayat yang bulan lalu juga sudah saya sampaikan. Makanya terus sambung menyambung firman untuk kita ingat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu apa Bapak Ibu? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, firman-Nya. Dan ketika kita melakukan firman yang adalah Allah, sekali lagi itu artinya kita akan semakin serupa dengan Allah. Serupa dengan Kristus, itu goalnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Makanya nggak perlu saling menghakimi Bapak Ibu, karena kita nggak bisa mengukur pengenalan seseorang selain dari apa tadi? Keserupaan karakternya dengan Kristus itu sendiri. Karena firman Tuhan berikutnya katakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mengenal Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Tuhan hidup. 2000 tahun yang lalu Yesus hidup dan dia memberikan contoh hidup manusia itu seperti apa seharusnya. Itulah kerinduan hati Bapa. Dan itu semua sudah tercatat dalam firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pujianku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bukan hanya sebatas kita mau menyanyi, tapi mari sekali lagi saya mendorong untuk kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Jadi pertanyaannya adalah kualitas pengenalan akan Tuhan seperti apa yang sedang kita bangun dalam hidup saat ini. Kualitas emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput, kering, jerami, karena ujian apilah yang akan membuktikan. Dan itu bukan bicara tentang nanti Bapak Ibu ya. Karena setiap hari itu harinya Tuhan. Ngomong kanan kiri, siap-siap kalau begitu kamu. Ini ujiannya bisa mendadak tiba-tiba saja. Lagi nyetir mobil, tiba-tiba ujian lewat. Lagi ngantri BBM, tiba-tiba ujian lewat. Tapi puji Tuhan ya, sejak 1 April gak ada lagi ujian ngantri BBM, solar khususnya. Yang punya mobil solar udah mulai agak lega lagi. Nah, tapi sekali lagi proses itu harus dimulai dengan apa Bapak Ibu? Roma pasal 12 ayat 2 katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan tidak berhenti hanya di situ, tetapi harus terus berlanjut. Nah seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita jangan mendegradasi nilai kebenaran. Artinya paradigma kita harus benar. Contoh yang saya katakan tadi, pokoknya nggak boleh marah-marah, titik. Nah itu kebenaran yang harus kita taruh di dalam paradigma kita. Sehingga apapun yang terjadi pokoknya firman Tuhan katakan nggak boleh marah, titik, selesai. Jangan menurunkan standar kebenaran firman Tuhan dengan nggak apa-apalah. Namanya juga itu alasan. Karena ngomong seperti itu, Yesus juga manusia loh 100%. Dan saya kasih tahu gini, nggak usah ngeyel. Ya sih manusia 100%, tapi kan dia juga Allah 100% Pak. Itu memang ngeyel tuh namanya. Jangan suka ngeyel, ngomong kanan kiri, jangan suka ngeyel. Belajar rendah hati dan lemah lembut. Nah, karena sekali lagi ada prinsip gini kan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu akan kita katakan, dan apa yang kita katakan berulang-ulang, akan kita lakukan.
Apa yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi gaya hidup. Nah, makanya semua harus dimulai dari perubahan paradigma. Nah, paradigma kita harus sesuai dengan firman. Dan saya percaya semakin kita mengenal Tuhan, pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu akan membuat kita semakin nikmat jalani hidup ini Bapak Ibu. Amin. Karena di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Untuk hidup yang saleh oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Segala sesuatu itu berguna supaya kita semakin saleh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu itu apa? Ya segala sesuatu Bapak Ibu. Disinggung orang, dipuji orang. Kalau kita suruh pilih enak dipuji atau enak disinggung Bapak Ibu? Enak dipuji kan? Tapi bahaya juga loh. Kalau kita hanya jadi orang yang suka dipuji, bahaya juga, bisa KO kita. Jadi pokoknya segala sesuatu, ketika dipuji kita juga nggak tinggi hati. Ketika kita dihina, kita juga tidak rendah diri. Karena sekali lagi segala sesuatu itu berguna. Apapun situasi yang Tuhan izinkan kita alami hari ini, itu berguna untuk menolong kita, amin. Jadi jangan pernah berdoa contoh gini, minta Tuhan, jangan beri aku masalah. Ganti rubah doa seperti itu. Lebih baik kita berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Amin. Karena segala sesuatu itu berguna. Ini kadang orang Kristen kan mau gampangnya dan mau instan. Wah, mentang-mentang dia punya kuasa dari Tuhan, rasanya semua tinggal mau digampangin. Enggak, jangan gaya preman seperti murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus. Ingat satu kisah ketika murid-murid mau lewat lagi ke sebuah kota, dan mereka ingat waktu itu mereka dicegat dan tidak boleh masuk. Terus murid-murid ngomong apa? Tuhan, boleh nggak aku doa? Minta dari langit turun api, sikat orang itu semua. Wih, preman, teroris itu. Ada orang yang nyakitin hati kita, nggak usah didoain. Tuhan, biarlah dia kecelakaan. Oh, itu doa nggak pernah didengar dan akan dijawab sama Tuhan. Kalau masih ada doa kayak gitu, bertobatlah Bapak Ibu ya. Jangan punya hati preman. Ngomong kanan kiri, jangan punya hati preman. Kita harus belajar menunjukkan siapa kita, kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Berikutnya katakan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib. Sekali lagi kita semua sudah dipanggil dan kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Tapi kita harus bersyukur untuk segala sesuatu yang berguna yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Segala sesuatu sekali apa saja. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Supaya hidup kita nggak terbakar oleh hawa nafsu, amarah dan berbagai macamnya. Ayat 5. Nah ini yang penting Bapak. Justru karena itu, apa Bapak Ibu baca? 1, 2, 3, justru karena itu kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kita ini harus berusaha sungguh-sungguh, harus perhatikan hidup kita. Jadi jangan hanya berhenti punya iman percaya kepada Yesus. Enggak seperti itu kekristenan Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang Kristen hanya berhenti ketika yang penting aku kan udah percaya Yesus Pak. Yang penting aku sudah selamat, kalau mati masuk surga. Haleluya. Oh enggak berhenti di situ. Makanya ada begitu banyak potret kekristenan yang kacau balau. Sehingga banyak orang ngomong gini, katanya Kristen, tapi saya berharap dan berdoa tidak ada kalimat itu yang ditujukan kepada Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Di atas iman tambah kebajikan.
Terus tambah lagi pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Karena saya percaya saya sudah berkali-kali mengingatkan hal ini, sudah khotbahkan dan saya berdoa Bapak Ibu sedang mempraktekkan kebenaran ini. Karena jadi tidak berhenti hanya di iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Nah, kata menambahkan itu kan sebuah proses yang progresif, artinya terus menerus dalam hidup kita Bapak Ibu. Terus menerus. Ditambah apa? Kebajikan. Apa itu kebajikan Bapak Ibu? Kebajikan itu nilai moral. Dalam kekristenan ya berarti nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan sendiri. Nah, gimana caranya? Ya baca firman Bapak Ibu. Kalau mau tahu orang Kristen harusnya seperti apa, ya baca firman. Nggak bisa enggak Bapak Ibu. Kita harus tahu, oh orang Kristen itu harus sabar. Contoh saja, 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Terus apa lagi? Murah hati, lemah lembut. Wah, banyak lagi Bapak Ibu, memang banyak sih. Makanya butuh proses seumur hidup. Terus di atas kebajikan tambah apa? Pengetahuan, jadi rema. Berkali-kali saya kasih contoh ini yang namanya rema itu seperti ini. Dulu waktu anak kami yang pertama Michael masih kecil, belum sekolah, kan setiap hari, setiap malam kita suruh sikat gigi. Kadang juga susahnya minta ampun. Sampai satu hari dia sekolah TK, dan di TK itu ada teachernya, missnya ajarin sikat gigi. Dan missnya ngomong, anak-anak harus sikat gigi bangun tidur, dan malam sebelum tidur harus sikat gigi. Jadi pencerahan hari itu. Tuing. Begitu pulang dia ngomong, "Pa, Ma, malam itu kalau belum tidur sikat gigi." Dia ngajarin kita pulang kan. Karena dia dapat pencerahan. Mungkin firman Tuhan sabar itu udah ratusan kali, ribuan kali kita dengar. Tapi mungkin satu hari engkau dapat pencerahan. Ding. Iya ya, ternyata harus sabar ngadepin istri ya. Kalau nggak sabar mau sampai kapan aku seperti ini ya. Harus sabar ngadepin suami itu ya. Kalau nggak sabar-sabar mau sampai kapan aku sakit hati sendiri ya. Bodoh juga aku ya. Ya memang amarah itu menetap di dada orang bodoh. Tapi kadang itu tadi respon kita tutup telinga, tambah teriak-teriak, atau kita respon benar. Makanya harus dengan usaha sungguh-sungguh renungkan firman sampai kita dapat pencerahan. Oh. Nah, orang kalau dapat pencerahan itu kayak gitu. Oh. Coba sama-sama katakan. Oh gitu rupanya ya. Itu orang kalau merenung Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, kamu suka merenung firman gak? Sehingga akhirnya, oh ternyata gitu harusnya. Oh sabar. Itu dapat pencerahan. Nah tapi gak stop cuma dapat pencerahan, harus penguasaan diri. Penguasaan diri itu buat keputusan. Dan masih ingat Bapak Ibu, hari-hari hidup kita itu adalah rangkaian dari keputusan, keputusan. Masih ingat satu hari kita minimal buat keputusan berapa? 500 keputusan. Dan 50 di antaranya itu keputusan strategis, marah atau enggak, lawan atau enggak, benci atau ampuni. Itu kan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan orang lain. Kalau keputusan teknik praktis, mau pakai baju apa, sepatu apa, mau naik apa, mau makan apa, sudahlah. Tapi biar setiap keputusan strategis yang kita ambil, itu keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Antara mau jujur atau mau nipu. Nah itu hal-hal yang harus semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Kita buat keputusan sesuai dengan firman. Tapi apakah cukup hanya keputusan? Enggak Bapak Ibu, harus ditambah apa? Dengan ketekunan, repetisi, lakukan berulang-ulang yang saya katakan tadi. Pokoknya prinsipnya enggak boleh marah-marah, titik. Kalaupun akhirnya marah, ya sudah minta ampun, lakukan lagi untuk tidak marah. Marah lagi, minta ampun lagi Bapak Ibu, ulangi lagi supaya tidak marah, seperti itu. Sampai akhirnya kita jadi orang yang saleh. Saleh itu enggak sempurna Bapak Ibu, tapi memiliki gaya hidup yang sesuai dengan firman. Dan itu sebuah proses sepanjang hidup. Artinya PR-nya mulai hari ini Bapak Ibu coba cek hidup Bapak Ibu. Hal apa yang paling menurut Bapak Ibu urgent untuk saat ini Bapak Ibu praktekkan? Karena hidupnya nggak sesuai dengan nilai kerajaan.
Contoh kecil tadi selama ini marah-marah aja kerjaannya. Nah sudah buat komitmen, Tuhan, aku mau sabar. Karena firman-Mu bilang orang percaya, orang Kristen harus sabar. Seperti Yesus sabar. Petrus katakan apa? Ketika dicaci maki, Yesus juga tidak membalas dengan caci maki. Ini jangankan dicaci maki Bapak Ibu. Baru digosipin aja sudah mencak-mencak gak karuan. Loh beda kan fitnah sama gosip Bapak Ibu kan? Walaupun ada orang ngomong gini, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah gosip itu lebih bahaya Bapak Ibu. Karena terkadang gosip itu memang benar sih kita lakukan terus digosipin. Terus kita marah-marah. Kalau fitnah itu kan kita gak lakukan, cuman diomongin seperti itu kan. Itu fitnah kan. Nanti begitu waktunya terbukti, selesai fitnah itu. Tapi kalau gosip itu, makin digosok makin sip. Bahkan bisa sampai pada keturunan. Nanti ketika kenalan, oh kamu cucunya si itu ya? Urusan kakeknya pun dibawa-bawa ke cucu. Bisa sakit hati gak Bapak Ibu? Nah itu jadi gosip itu lebih bahaya daripada fitnah Bapak Ibu. Kalau di fitnah mah gampang. Kalau memang kita merasa enggak, lakukan ya sudah. Tapi kalau digosipkan itu, suami-suami kan sering digosipin sama istri. Maksudnya gini loh, perbuatan suami udah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, istri-istri masih ingat gak? Masih, sering digosipin lagi gak? Kamu dulu, nah ya sudahlah suamimu dulu, kan sudah bertobat sekarang. Nah tapi suami-suami kalau digituin sama istri ya sudah minta maaf ya. Minta maaf aja lagi Bapak Ibu. Jangan dilawan, itu kan dulu. Oh itu ngajak perang baru nanti Bapak Ibu. Betul atau betul? Udah minta maaf, iyalah dulu aku memang kayak gitu. Minta maaf ya. Selesai Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketawa tadi sering ngalamin. Yang diam tadi itu korbannya. Makanya Bapak Ibu yuk kita belajar semakin hari semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Supaya karakter kita semakin seperti Kristus. Oke, sebagai ayat terakhir kita siapkan hati kita, hidup kita untuk terima perjamuan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekali lagi, melalui firman Tuhan ini dan perjamuan kita diingatkan, sesungguhnya kita sudah ditebus. Yesus sudah menebus hidup kita. Dan sekali lagi, artinya kita punya potensi yang sama seperti para rasul dalam pengenalan kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, WL dan singer, kita mau siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan. Tapi sekali lagi PR-nya adalah renungkan firman Tuhan ini, boleh langsung dibagi gak Bapak? Dan coba cek mana yang paling urgent yang memang harus kita rubah, karena hidup kita itu gak sesuai dengan firman. Satu-satu aja Bapak Ibu, gak perlu banyak-banyak langsung, satu-satu saja. Thank you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta izin buka masker Bapak Ibu ya. Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Darah Yesus
salib terhadap maut, biarlah setiap kita juga menang terhadap tipu daya dosa, menang terhadap amarah, menang terhadap tipuan-tipuan iblis. Karena firman Tuhan katakan engkau adalah lebih daripada pemenang. Sebab itu ketika engkau mengangkat roti dan anggur, dan kau dengar firman Tuhan, engkau adalah orang-orang ciptaan baru yang sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia kepada hidup yang berarti, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan-kanan. Sebelum makan, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah menebus hidup kami. Engkau menjadikan kami ciptaan baru yang terus dibaharui dari hari ke hari, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami bersyukur karena Kau berikan Roh Kudus dalam hidup kami, yang akan menuntun kami, memimpin kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan, dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari membuat komitmen baru di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin selama ini menjadi cara hidupmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kau minta ampun kepada Tuhan dan buat komitmen baru. Tuhan, aku mau hidup seturut dengan kerajaan-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, oleh darah-Mu kami menang. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat perjamuan-Mu yang Kau berikan bagi kami, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami sudah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia kepada hidup yang berarti, hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau, supaya melalui hidup kami Tuhan, Engkau dipermuliakan. Bapakku berdoa biarlah kasih karunia-Mu memampukan setiap kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Kami kuat dan bertindak karena hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia dan kemudian saya serahkan kepada Bapak Hengki. Pelatihan Perintisan Jemaat atau yang disingkat dengan PPJ memiliki visi mencetak murid Kristus yang berkarakter dan tangguh untuk membangun jemaat di setiap kota
dan desa. Dengan misi melatih, membentuk karakter, serta belajar Alkitab dengan praktis yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan. Pelatihan ini terbuka bagi setiap kita orang percaya, bisnismen, bahkan kaum profesional yang terpanggil membangun komunitas orang percaya di kota maupun di desa. Proses pembelajaran di dalam kelas selama 3 bulan, praktek atau magang selama 3 bulan, serta pengutusan selama 6 bulan. PPJ telah membuka pendaftaran dari tanggal 1 Maret 2022 dan akan memulai pembelajaran pada bulan Juli 2022. Mari daftarkan diri Anda untuk ikut terlibat dalam pelatihan ini dengan menghubungi Bapak Heri Susanto di 0812 7817 810 atau Bapak Susanto di 0852 7962 9390 atau dapat mendaftar langsung lewat link di bawah ini. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 9 April 2022 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di hari yang indah ini kami datang kepada hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus disenangkan atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Supaya setiap kami Tuhan terus untuk membangun tubuh secara rohani kami untuk mengenal Engkau ya Bapa. Karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan untuk memampukan kami terus diuji ya Tuhan. Supaya batinnya kami terus dibaharui hari demi hari ya Bapa. Untuk kami lebih mengenal Engkau lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati dan memberikan hikmat yang lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat pelayanannya Pak Heri ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Keluar masuk kami dan dimanapun kami berada Tuhan. Setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Tuhan buat berkat, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih juga buat persembahan yang telah dikumpulkan. Dan juga persembahan khusus dan juga perpuluhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.